Sudah ada tempatnya, sudah ada arenanya sendiri untuk bisa menyelesaikan segala masalah sengketa yang nanti mungkin ditemukan dalam pemilu 2024. Sudah dijelaskan berkali-kali berulang-ulang oleh para narasumber pada malam hari ini dan tentunya hak angket bukan salah satu metode yang pas, metode yang tepat untuk bisa menyelesaikan dari sengketa atau mencegah segala masalah dalam pemilu 2024 ini. Kita tadi juga sudah melihat bagaimana peta partai-partai politik kemungkinannya, kecenderungannya, siapa yang akan mendorong terus dan kemudian siapa yang akan kemudian tidak setuju dengan ide-ide ini. Tapi kemudian Bang Doli melihatnya sepertinya juga satu persatu seperti kata Kang Ujang, pengamatan dan juga prediksi Kang Ujang akan semakin sedikit parpol yang kemudian mendorong ini. Ya, saya tidak mau berspekulasi ya, karena itu masing-masing hak dari partai politik, hak dari masing-masing fraksi. Apalagi itu juga diatur. Kita tadi berkali-kali mengatakan itu hak konstitusional gitu lah. Tapi menurut pandangan kami, kalau semua teman-teman itu paham ya, kalau ini persoalannya pemilu, tentu aturan mainnya diatur tersendiri, bukan di hak angket gitu ya. Kalau apalagi kalau bicara, tadi kalau misalnya di 2009 itu kan soal DPT ya, itu kan tidak ada kaitannya dengan soal hasil pemilu dan seterusnya gitu. Itu satu hal yang berbeda. Nah jadi kalau bicara tentang, ini kan yang mau dibicarakan soal hasil pemilu, kan katanya terindikasi ada ditemukan kecurangan. Nah kalau bicara tentang adanya kecurangan, tunjukkan dulu buktinya, ya mana buktinya, apa dan siapa yang melakukan kecurangan, objeknya mana, gitu ya. Nah kalaupun itu nanti dibawa ke, katakanlah kita mengandai-andai, teman-teman ada yang kemudian membuat tetap hak angket gitu ya, nggak menyelesaikan masalah juga, gitu. Karena yang menyelesaikan masalah itu di Mahkamah Konstitusi. Di sana kalau memang terbukti TSM ada konsekuensinya, ya kan. Nah kalau di sini juga nggak akan, ini kan politik, ini forum politik, gitu. Sementara penyelesaian sengketa pemilu ini penyelesaiannya hukum. Kenapa? Karena kita negara-negara hukum, gitu loh. Jadi tapi saya sekali lagi kita tidak boleh menghalangi orang menggunakan haknya ya. Menggunakan haknya, tapi juga teman-teman juga hargai kami tidak akan menggunakan haknya, karena kami menganggap dan kami juga menyampaikan kepada kawan-kawan yang lain, kepada publik, bahwa hak ini tidak perlu digunakan kalau untuk bicara tentang soal pelanggaran pemilu dan segala macam itu. Mari kita gunakan aturan-aturan main, peraturan yang sudah disediakan dan sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Kan kita semua yang buat nih undang-undang ini kan gitu loh. Kita juga yang memilih teman-teman penyelenggara, kita juga yang milih Mahkamah Konstitusi, kan kira-kira begitu. Nah, jadi dan itu aja yang kalau bisa saya tambah gitu ya, ini fatal ya kalau pergi ke angket mengoreksi hasil pemilu. Fatal apa maksudnya Bang? Di mana fatalnya? Konstitusi itu tegas bilang loh, hasil sengketa hasil pemilu itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, tidak di yang lain. Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24C. Jadi tidak bisa diselesaikan, hasil pemilu itu tidak bisa diselesaikan di luar Mahkamah Konstitusi. Hanya Mahkamah Konstitusi. Tidak bisa yang lain, jadi fatal. Pelanggarannya fatal. Kalau sampai pergi ke DPR dan angket itu gitu ya. Bahwa satu hari nanti dalam rangka kita mendapatkan postur penyelenggaraan pemilu yang hebat, yang top, yang membanggakan macam-macam, lalu di soal-soal yang sekarang kita alami ini kita jadikan sebagai pijakan untuk menata lagi merekayasa cara yang baru dan segala macam, oke aja. Tapi itu next, gitu ya. Tidak di hari-hari ini, apalagi menggunakan kecurangan pemilu atau macam-macam di pemilu ini sebagai sebab untuk angket. Bagi saya itu tidak tepat secara konstitusi. Baik, penutup Mas Awi sebelum ke Kang Ujang. Silakan Mas Awi. Ya, saya belum mendengar bahwa hak angket ini untuk mematahkan ataupun memvonis terkait hasil pemilu. Yang disampaikan Bang Margarito itu terlalu jauh, gitu kan? Kita juga belum tahu apa yang menjadi dasarnya. Enggak juga kan, kita kan begini asumsinya ini akan pergi ke hasil. Baik, sebentar Margarito, gitu. Kita dengarkan. Sebentar, saya apa ngomong saya diam gitu. Jadi jangan merasa paling bisa gitu. Jadi begini, di 2009 itu sama juga posisinya seperti hari ini. Kemudian angket bergulir difokuskan ke salah satu terkait dengan perbaikan DPT.
Ini kan bagus dalam konteks penyempurnaan demokrasi kita. Tapi kalau kemudian Bang Bargadito mengatakan bahwa angket ini akan diarahkan membatalkan hasil pemilu, kok saya baru dengar gitu. Nggak ada ceritanya yang namanya panitia angket itu membatalkan hasil pemilu. Ketika memang angket ini menjadi hak konstitusional yang dipakai oleh DPR, panitia angket itu boleh memanggil siapapun yang dianggap berkepentingan berhubungan dengan topik masalah yang diangketkan. Baik itu organisasi badan hukum pun bisa dipanggil, pejabat negara bisa, pejabat pemerintah. Tetapi sekali lagi, kalaupun kemudian DPR menggunakan hak angketnya, itu sesuatu yang normal dalam politik. Begitupun kalau ternyata nanti tidak jadi menggunakan hak angketnya, itu sesuatu yang normal juga. Jangan dianggap ada yang masuk angin, ada yang tidak masuk angin. Saya masih yakin teman-teman di DPR itu masih berpikiran jernih untuk memutuskan mana yang terbaik untuk bangsa ini. Jadi begitu, jadi tidak divonis hari ini, wong masa sidangnya aja masih tanggal 5 gitu. Kita belum bersikap apapun itu. Baik, Mas Awi, dan penutup juga Kang Ujang. Ya, saya melihat begini ya. Ya, tentu ini wacana ya. Wacana yang bisa saja dieksekusi dan bisa jadi tidak. Tapi saya melihatnya tetap konsisten dari awal. Ini agak berat, agak sulit. Begitu kuat ya katakanlah Pak Jokowi hari ini. Pak Jokowi kalau menurut saya dalam konteks udah berpolitik dulu itu ya wali kota 2 periode, pertama-tama mengangkat barbel 1 kilo. Sekarang itu kekuatannya sudah 20 kilo. Jadi kalau hanya untuk menghadapi angket, saya meyakini ya bahwa itu tidak akan terjadi kalau saya yakin. Karena tadi ini soal harga diri pemerintah juga. Karena sudah diduga gitu melakukan kecurangan. Saya yakin Pak Jokowi paham itu dan saya meyakini pula 100% begitu. Agak berat ini akan tertatih-tatih perjalanan angket ini. Saya melihat seperti itu Mbak Putri. Baik, mungkin singkat sekali Bang Margarito bisa berikan tanggapan terakhir dari Mas Awi tadi, tapi singkat saja. Iya begini, ini kan kita meraba-raba ini. Apakah ini pergi ke hasil, apakah prosedur dan segala macam gitu kan kita start dari situ gitu ya. Karena gitu kita ambil yang terakhir. Kalau misalnya kita mesti menyatakan bahwa secara konstitusi hasil Mahkamah Konstitusi, prosedur MK, prosedur di Bawaslu, tidak pada yang lain. Angket ini kan dari awal kita ini kemana ini sebenarnya ini? Karena itu kita cuma hipotesa doang. Kalau begini ini tidak bisa, kalau begini kalau mau koreksi harus begini. Cuma itu kok sebenarnya. Baik, Bang Margarito terima kasih, Bang Doli terima kasih, Kang Ujang terima kasih, Mas Awi juga terima kasih. Apa yang kita perbincangkan ini juga bisa menjadi materi untuk para masyarakat tentunya memahami apa hak angket itu dan apakah kemudian bisa dilakukan. Sekali lagi terima kasih semuanya. Dan setelah jeda kami akan kembali untuk bisa memberikan Anda informasi menarik lainnya bersama Ken Anes saat lagi.